Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Marliza Febdoria. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMA N1 Siaulu. Mapel saya geografi dan guru pengajar saya yaitu Ibu Tetepi. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan soal esai beserta jawabannya. Soal yang pertama, sebutkan minimal masing-masing 3 contoh aspek fisik dan aspek geografi. Jawabannya, contoh aspek fisik antara lain adalah kondisi iklim, topografi, dan kesuburan tanah. Sedangkan contoh aspek sosial antara lain adalah kepadatan penduduk, migrasi penduduk, dan bahasa daerah. Soal yang kedua adalah jelaskan tentang objek material geografi beserta fenomena di setiap lapisannya. Jawabannya, objek material merupakan sasaran atau isi suatu kajian. Adapun yang termasuk objek kajian geografi adalah fenomena geosfer terdiri dari atmosfer, cuaca, dan iklim. Litosfer dalam kurung lapisan batu-batuan, hidrosfer dalam kurung lapisan air, biosfer dalam kurung lapisan kehidupan flora dan fauna, fedosfer dalam kurung mempelajari tentang tanah, dan antroposfer dalam kurung lapisan kehidupan manusia, yang merupakan tema sentral di antara sfera-sfera lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan peta topografi. Jawabannya, peta topografi adalah suatu peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran, roman muka bumi, dan dimensinya. Soal yang keempat, sebutkan fungsi dan tujuan pembuatan peta. Jawabannya, fungsi peta: A. Sebagai media penyimpan informasi. B. Untuk menganalisis data spasial, misalnya untuk menghitung volume. C. Untuk membantu pekerjaan lapangan, misalnya sebagai perencanaan wilayah. Tujuan peta: A. Untuk mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat lainnya. B. Untuk mengetahui persebaran wilayah di muka bumi. C. Untuk mengetahui arah suatu tempat. D. Untuk mengetahui persebaran wilayah yang berpotensi. Soal yang kelima, jelaskan 4 tahap proses digitasi. Jawabannya, 1. Peta yang akan didigitasi disiapkan menyiapkan peta yang akan didigitasi dengan baik, yaitu jangan sampai rusak, sobek, atau terlipat agar bentuk petanya nanti tidak ada perubahan bentuk. Yang kedua, koordinat peta ditentukan, yaitu menentukan titik koordinat dari peta dari kertas itu di dalam data agar titiknya nanti sama dengan koordinat di permukaan bumi. Hal ini berfungsi agar peta itu nantinya bisa terintegrasi dengan peta lainnya ketika ditampalkan. Minimal dibuat 3 titik koordinat atau bisa dibuat dengan titik ikat. Yang ketiga, data yang akan dijadikan data dasar diedit dengan baik. Maksudnya adalah hasil digitasi itu diperiksa dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan seperti garis yang patah atau bidang yang tidak menyatu dan sebagainya. Yang keempat, atribut dimasukkan dengan kode-kode tertentu. Kode ini sebagai pelengkap agar proses analisa peta nanti bisa lebih mudah. Soal yang keenam, sebutkan sumber-sumber datasik. Jawabannya yang pertama, data lapangan dalam kurung teristis. Data yang diperoleh secara langsung dalam kurung data primer dari hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Yang kedua, data peta. Data berupa informasi yang dicetak pada peta atau film. Yang ketiga, data penginderaan jauh. Data berupa foto udara dan citra satelit. Soal yang ketujuh, sebutkan fungsi tujuan penyusunan laporan penelitian. Jawabannya, fungsi laporan adalah memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. Fungsi laporan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dan kemajuan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kedelapan, sebutkan fungsi dari penyusunan laporan ilmiah. Jawabannya, yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga sehingga penulisan mampu menulis, berpikir, dan bertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, fungsi penelitian yaitu sebagai sarana bagi penulisannya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional.
Fungsi fungsional yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Soal yang ke-9, jelaskan pengaruh jarak bumi terhadap matahari terhadap kelayakan bumi untuk kehidupan. Jawabannya, 149,6 juta kilometer. Dengan jarak itu, bumi memiliki kandungan air dan oksigen yang banyak. Soal yang ke-10, sebutkan beberapa fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih lempeng tektonik saling bertubrukan. Jawabannya, yang pertama, lempeng dasar samudra menghujam ke bawah lempeng benua. Yang kedua, terbentuk palung laut di zona tumbukan lempeng. Yang ketiga, pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Yang keempat, terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi. Yang kelima, merupakan daerah hiposentra gempa dangkal dan dalam. Yang keenam, penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng. Dan yang ketujuh, timbunan sedimen campuran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pertanyaan esai dan jawabannya. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.